Jadi kami ke Barreskrim yang mana kita bertemu dengan Wasiti meminta kejelasan atas kejadian yang sudah kami lakukan. Itu kehadirannya. Oh, jadi maksudnya ada pertemuan dokter. Oh tidak ada. Pada saat ini kan itu gelar di Wasiti bersama Pak Iwa dan Bu Eni sebagai pelapor ya. Jadi kita meminta kejelasan mengenai perkara-perkara yang mana memang beberapa perkara di situ memang masih statusnya dalam lidik, sehingga berdasarkan waktu yang sudah sangat lama, kenapa ini masih pada penetapan tersangka, dan itu kita tanya. Jadi kami ke Barreskrim yang mana kita bertemu dengan Wasiti meminta kejelasan atas kejadian yang sudah kami lakukan. Itu kehadirannya. Oh, jadi maksudnya ada pertemuan dokter. Oh tidak ada. Pada saat ini kan itu gelar di Wasiti bersama Pak Iwa dan Bu Eni sebagai pelapor ya. Jadi kita meminta kejelasan mengenai perkara-perkara yang mana memang beberapa perkara di situ memang masih statusnya dalam lidik, sehingga berdasarkan waktu yang sudah sangat lama, kenapa ini masih pada penetapan tersangka, dan itu kita tanyakan. Dan ada juga beberapa perkara yang masih belum jalan dengan full speed lah, masih terlalu lama. Alasannya apa Bang? Mungkin dilakukan dari pihak kepolisian? Disitulah kita menanyakan kepada Barreskrim ataupun dari Wasiti, kenapa ini lama, kenapa ini ada kendalanya, ada kendala apa. Maka dari itu pertemuan hari ini kita minta bahwasanya 3 perkara yang diajukan ini untuk di take over di Barreskrim semuanya, dan itu yang akan kita lakukan dan sudah kita lakukan dan sudah kita sampaikan, semoga dikabulkan. Bang, laporan apa aja Bang? Terus dari 3 laporan itu sudah dijelaskan apa aja Bang? Ya, yang jelas yang pertama adalah berkaitan mengenai satu postingan seorang dokter dan dokter yang lain, berarti ada 2 orang dokter kolaborasi di satu akun yang menurut kami isinya menyudutkan klien kami ya. Prinsipnya bukan ada nama dan segala macam, tapi penggiringan opini itu merujuk pada satu nama, yaitu klien kami. Postingannya apa itu Bang? Itu nanti ada di penyidikan, nanti kita sampaikan. laporannya di mana Bang? Laporannya di mana? Inisial dokternya? Bang, laporannya yang di mana Bang? Inisial kolaborasi itu siapa aja Bang? Inisial dokternya adalah Dokter O dan Dokter RL. Laporan yang di mana Bang? Laporannya di Polda Jawa Barat. Bang, terkait postingannya, postingan apa aja sih Bang? Kalau boleh tahu Bang? Ya, isinya berkaitan tentang mafia skincare. Masih mafia skincare. Abang, ini kan baru satu yang tadi disebutkan, 2 laporan lainnya mungkin apa saja dan tertuju pada siapa Bang laporannya? Yang kedua itu adalah kami memiliki website dengan domain Marwah Skin. Nah, kemudian domain tersebut expired. Setelah expired, ada orang menggunakan domain tersebut dan menjual produk kami seolah-olah mereka adalah perusahaan kami yang menjual produk. Di situ ada juga mengenai trade etiket guru dan produk-produk kami. Pokoknya seakan-akan itu adalah perusahaan kami. Nah, setelah itu terjadi unggahan atau postingan-postingan dari akun-akun yang mengatasnamakan Marwah itu juga. Nah, di situ kita laporkan apakah ada keterkaitan dengan pembajakan, bukan kita bilang pembajakan ya, tapi domain tersebut diisi dengan produk kami dan kemudian diposting oleh akun itu untuk mendiskreditkan klien kami lagi. Untuk laporan yang ketiga Bang? Yang ketiga adalah berkaitan dengan pengembangan perkara. Seperti kita ketahui, terdakwa Ferry dan Restu sedang diadili di Pengadilan Negeri Bandung, dan di situ kita sampaikan bahwasanya dalam pemeriksaan di depan majelis hakim ada transferan uang 20 juta dari seorang dokter, yaitu Dokter O, dan di situ kita mintakan sejauh mana keterlibatannya, untuk apa uangnya, kemudian ketika menerima uang mereka harus mengerjakan apa, bagaimana reportnya, sampai uang itu disebarkan kemana aja 20 juta itu, sehingga kita mendapatkan kepastian apakah betul ini terafiliasi atau tidak. Prinsipnya adalah pada saat kita meminta ini supaya semua pihak jelas, tidak ada lagi yang namanya fitnah dan segala macam. Tapi nanti pada saat ekstraksi akan terbukti apakah ada keterkaitan atau tidak. Karena kan seperti yang kita ketahui ada banyak juga yang transfer kepada Ferry dan Restu. Namun demikian kami yakin penyidik pintar lah, polisi pintar lah mencari tahu mengenai keterkaitan dan ekstraksi itu. Berarti bisa ditegaskan bahwa kedatangan Ibu ini ke sini untuk memperjelas
ini. Ya. Oke, Bu ini tadi di dalam dipertemukan oleh pihak dari sendiri ya, Bu. Betul. Seperti apa, Bu? Di pertemuan ini sebut Pengacaranya sih yang datang. pengacaranya. Ini apa seperti apa yang disampaikan, apa yang disampaikan? Jadi intinya saya sekarang sangat merasa sangat lega gitu kan, sangat puas. Akhirnya waktu yang saya tunggu-tunggu ini terjadi, gelar perkara semuanya, di mana semuanya barang bukti sudah sangat jelas, tapi kenapa proses hukumnya tidak berjalan dengan yang kita harapkan itu sudah terlalu lama. Tadi juga di dalam juga ahli semuanya bagus gitu kan, semuanya melihat kenapa gitu kan. Semuanya juga peserta gelar tadi semuanya mempertanyakan juga gitu kan, kenapa ini. Nah, intinya saya ibaratnya mengatakan saya sangat puas. Tadi saya sudah menyampaikan semuanya dan semuanya masuk akal gitu kan, masuk logika. Kalau ini tegak lurus, mungkin dari dulu ini masalah sudah selesai. Kalau tegak lurus ya, nah makanya tadi saya mempertanyakan gitu kan, kenapa? Sedangkan bukti sudah terang benderang, saya bawa ini sampai banyak kita bawa barang sangat jelas. Yang di dalam juga orang-orangnya sangat kompeten, saya sangat berterima kasih semuanya dapat mencerna barang bukti kami, pendapat kami, saran kami dengan baik. Tadi juga semuanya pokoknya bagus sekali di dalam bagus ini, dan saya sangat percaya diri saya bisa membongkar ini semuanya dan membuktikan bahwa siapa dalangnya dan siapa wayang-wayangnya. Dengan hadirnya saksi ahli tadi menjabarkan itu juga udah cukup kuat dari pihak berarti kan ada goals yang dituju di sini dari pihak kamu sendiri, Bu. Seperti apa, Bu? Goalsnya itu banyak sih, tadi banyak yang hal-hal tidak terduga yang memang mengalir begitu saja, akhirnya bos besarnya pun terbongkar. Di gelar perkara tadi bos besarnya terbongkar, itu yang sangat saya sujud syukur. Mengalir begitu saja, barang bukti langsung mereka semuanya langsung mengerti. Orang-orang di dalam sangat kompeten. Siapa? Siapa bos besarnya? Bos besar tersebut dari pihak inisialnya ada Sebut, Bu. nanti akan dipanggil dulu ya? Bisa jadi. Ya, inisialnya Nanti biarlah penyidik yang Karena ini nanti ada hubungannya juga dengan laporan Polda Metro Jaya. Tadi juga mereka akan koordinasi dengan Polda Metro Jaya. Ibu mempertanyakan dari situ maksudnya inisial tersebut ada tersebut tidak dipanggil. Oh iya, justru jelas. Tadi saya marah-marah gitu kan. Mereka diam. Mereka diam. Sudah jelas. Malah tadi mereka juga tidak menyangka rumahnya sudah digeledah. Gitu kan? Ada penggeledahan rumah, mereka tidak menyangka. Itu kan sudah digeledah, sudah ada surat panggilan, sudah ada jelas bukti transfernya. Kenapa tidak diperiksa itu? Ada apa? Kalau memang tidak bersalah ya mau dong diperiksa. Kalau misalnya kecuali ada sesuatu baru ngumpet. Ini kenapa udah digeledah rumahnya, udah ada surat panggilan, kenapa tidak diperiksa? Atau kamunya yang tidak mau diperiksa? Berarti ada apa? Semua di dalam orang-orang kompeten, tidak bisa dibohongi. Itu Itu terkait dokter O ya, Bu, berarti? sebagai total ya. ya, kalian tahu lah bukti transfer dari siapa. Oke. Nah, ini kan kasus ini kan ada di sebelumnya kan di Polda Jabar ya, Bu. Apa itu datang ke Mabes ini memang merasa tidak ada harapan? Betul. ya, ya, saya tambahkan ya. Jadi intinya ini adalah upaya hukum lain kami ya, artinya ikhtiar hukum kami lain yang kami jalankan dalam rangka membela nama baik, mengembalikan kredibilitas kami yang sempat tercoreng oleh oknum tidak bertanggung. Tadi adalah gelar khusus di Wasidik Baris-Krim yang membahas tentang 3 LP di Jabar, yang tiga-tiganya di Direktorat Siber ya. Dan seperti Pak Yunus sampaikan tadi, mudah-mudahan ini ada titik terang nanti menuju ke penetapan tersangka, karena sudah cukup jelas. Dan untuk LP yang pertama tadi kita sampaikan, udah LP-nya sudah sangat lama dari tahun 2025 ya, bulan Desember 2025, dan sekarang belum ada kepastian hukum siapa yang menjadi saksi. Karena itu hari ini kami hadir di sini para
penyidik juga hadir, kemudian juga dari Bawaslu juga hadir untuk membuka selebar-lebarnya fakta hukum yang ada di balik 3 LP ini. Jadi mudah-mudahan kita berdoa segera cepat selesai, segera cepat ditetapkan tersangka, dan segera kita mendapatkan kepastian hukum. Tapi kan kemarin sana baru mengarah terus Pak, maksudnya tidak ada hubungannya dengan dan dengan. Ya, kita buktikan saja 3 LP tadi itu ada hubungannya dengan dia. Tadi orang di dalam itu bukan, itu betul-betul orang terpilih, itu ada hubungannya. Ya kan seperti yang kita sampaikan, kita tidak fokus pada untuk pembuktiannya kan nanti biarkan penyidik yang mendalami. Tetapi paling tidak orang yang sudah transfer ini diperiksa dulu, itu yang penting. Kenapa sudah di panggilan pertama sidik, panggilan 1 sidik nih ya, 2 kali tidak datang. Kenapa tidak dipanggil kedua? Tadi sudah ada titik terang, apa yang akan dilakukan oleh penyidik Baris Krim? Ya. Dia akan ditindaklanjuti, apapun mekanisme hukumnya nanti kita tunggu saja. Yang pasti yang bersangkutan akan dimintain pertanggungjawaban, karena itu fakta persidangan tidak bisa dinafikan begitu saja. Terkait laporan 2 dokter ke PLA itu, laporan pertama kan ada 2 dokter yang juga dilaporkan. Kalau itu sudah sejauh mana perjalanan Dokter yang mana ya? Ya itu sudah diperiksa, dua-duanya sudah diperiksa, dan lagi-lagi kan tadi saya sampaikan, dan kedatangan kami hari ini adalah ikhtiar kami terakhir untuk mendapatkan kepastian hukum. Karena tinggal penetapan tersangka sebenarnya sudah Tinggal cukup jelas. penetapan tersangka. Akun yang memposting bukan akun fake, bukan akun Makanya bodong. kenapa lama sekali? Jelas. Tinggal menetapkan Iya. tersangka, lama sekali. Udah jelas, tadi aja sudah jelas di dalam. Kenapa lama sekali? Saya hitung-hitungan jam penetapan tersangkanya. Sudah sangat jelas. berarti bisa dibilang dalam 3 laporan ini Ada hubungannya, semuanya ada hubungan. Keterkaitan tadi di dalam juga semuanya orang langsung to the point, ini ada hubungannya. Dan 1 orang yang belum diperiksa terkait aliran uang dana buzzer 20 juta itu. Ya, karena itu kita ingin tidak lanjuti itu. Kan itu jadi fakta persidangan kan, transfer itu. Kenapa tidak pernah diperiksa di penyidik? Kan dipanggil sudah tapi tidak pernah diperiksa, artinya tidak pernah datang. Apapun mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia, kita minta yang bersangkutan yang sudah transfer bertanggung jawab dan dimintai pertanggungjawaban. Kita serahkan sepenuhnya kepada penyidik, apapun yang nanti akan dilakukan terhadap yang bersangkutan. Tapi sudah dijawab, kita itu juga menikahnya. Ya kita lihat saja, makanya kalau tadi saya sudah sangat puas. Makanya kita tinggal menunggu saja. Kalau tadi saya sudah sangat puas, seperti mengeluarkan semua unek-unek, mengeluarkan semua barang bukti yang sudah kita simpan selama 2 tahun, kita susun semuanya. Pokoknya udah mantap sekali tadi. Saya puas dengan apa lagi Bu Heni katakan. Ya bersyukurlah akhirnya bisa sampai di titik ini gitu kan, bisa berjuang. Karena memang ya mungkin di Indonesia banyak mafia hukum. Jadi proses udah jelas, barang buktinya jelas, semuanya juga, kenapa bisa lama? Itu makanya kita kawal ya, semuanya masyarakat Indonesia kita kawal. Malah tadi ada yang sampai bilang ini buat onar gitu kan. Orang-orang ini buat onar karena ternyata banyak sekali yang diproses di sini akibat ulah mereka. Bu Heni, kepastian hukum apa yang tadi didapat dari Mabes sendiri, kepastian hukum ini? Ya penetapan tersangka, penetapan tersangka, kemudian dilanjutkannya pemeriksaan untuk yang orang yang transfer 20 juta yang menjadi fakta persidangan itu, lalu dilanjutkan penyelidikan untuk perkara website itu yang seolah-olah itu website kita diisi produk-produk yang bukan produk kita. Tadi bukan hanya ini yang transfer 20 juta sih, semuanya dibongkar, atas-atasnya juga dibongkar, semuanya dibongkar ini. Ya, Artinya Mabes komitmen untuk segera menetapkan tersangka. Bu Heni terus mendesak Dr. O untuk jadi tersangka. kita tidak menyebutkan nama ya, yang pasti dengan fakta hukum yang telah didapatkan penyidik, kita melihat sudah waktunya ditetapkan tersangka. Menurut kita ya, karena itu kita meminta penyidik segera untuk menetapkan tersangka sehingga itu jadi kepastian hukum, jangan ngambang kayak sekarang. Itu juga dari barang bukti. Ya, berdasarkan fakta hukum yang ada. Dan juga ada skincare barang lain ya, Bu? Oh betul, tadi dibongkar semuanya, tadi dibedah semuanya. Makanya tadi saya bilang sekarang saya puas gitu kan. Saya merasa lega, saya merasa sangat yakin ini semuanya akan terbongkar sampai atas-atasnya. Ingat, sampai atas-atasnya saya akan terus kejar. Tadi pun saya kasih peringatan seperti itu, saya akan terus kejar
sampai atas-atasnya, sampai titik darah penghabisan saya akan kejar. Tuh. Tapi terbilangnya bisa dibilang mandek nggak? Karena kan laporannya dari tahun 2025 ya? Ya, makanya tadi saya bilang, apakah ada mafia hukum, dan mafia hukumnya pun akan saya kejar, itu janji saya. Akan saya kejar, mafia hukumnya pun akan saya kejar. Bu Heni sedikit, kan pihak 11 DKO ini selalu mengelak setiap kali ditanya laporan soal Ibu Heni ke dokter. Dia selalu membantahnya dengan, dia juga kok ngirimin saya teror dalam bentuk karangan bunga dan lain-lain. Kalau dari Ibu, Dan nanti kita buktikan juga apakah itu perbuatan saya, apakah itu otaknya saya. Nanti biar hukumlah yang menjelaskan, karena ini bener-bener konyol kalau disebut teror gitu loh. Emang seperti apa sih yang disebut teror, itu aja. Ini terkait katanya ada yang mau dipanggil kedua iya, saksi diperiksa itu, Ibu di Oh ya udah, nggak apa-apa. Saya tidak ada hubungannya. Biar terbuka secara terang benderang semua ya. Kita nggak pernah mengelak. Berarti memang selama ini belum ada panggilan juga terkait pemanggilan teror bunga di Polda Metro Jaya. Ya, untuk kita berdua, kita belum pernah dipanggil pada Tapi saat pernah diperiksa dan udah jelas kok di situ. Makanya tidak berjalan, apa karena itu tidak terbukti bahwa itu dan saya nggak tahu. Nanti kita biarkan proses penyidikan yang menjauh. Intinya yang soal bunga juga saya tidak takut, silakan, gitu kan, silakan buktikan itu dari saya berupa teror atau saya meneror, itu aja. Apakah itu saya, kata-kata saya, itu aja. Nanti menyenangkan semuanya. Ya, pasti. Ayo yang mendampingi sampai hari ini tahu dirinya terwujud, tahu nanti Buat saya, komitmen saya dari awal untuk dampingin istri saya mendapatkan keadilan tidak pernah berubah. Karena itu hari ini juga bagian dari upaya kita, ya ikhtiar kita untuk mendapatkan keadilan itu. Karena kita rasa LP kita di Jawa Barat belum dapat kepastian hukum, karena itu kita berupaya lewat mekanisme hukum yang legal, lewat Biro Wasidi kita meminta untuk dilakukan gelar perkara khusus ini, dan alhamdulillah Bu Heni juga bersyukur, kami bersyukur sudah ada di titik ini, semuanya menjadi, insya Allah akan menjadi lebih terang benderang. Dan intinya orang yang di dalam juga menggiringnya itu bagus, maksudnya mengarahkannya itu bagus gitu loh, sehingga kami ini ada bukti ini, jadi semua di dalam sangat kompeten dan sangat memahami kasus ini intinya. Terus ada satu hal tentang pabrik yang digadang-gadang kan kemarin lagi dibilang pabrik di Sumedang segala macam. Sulit biasanya Bu, bahwa BPOM tidak pernah. Oh iya, itu memang sudah ada suratnya kok dari BPOM ya Pak ya, bahwa yang katanya pabrik warning itu, bukan pabrik warning, rilis ya, yang mereka permasalahkan itu sudah jelas, BPOM sering ngomong itu bukan pabrik saya, ada suratnya. Sampai detik ini pabrik itu masih berjalan dengan baik. Berjalan. Masih. Cuman memang kita belum ada waktu aja untuk memperlihatkan itu ya, nanti ada nggak dibawa juga ya, kita nggak kepikiran tadi fokusnya di dalam, padahal itu surat BPOM itu memang sudah jelas, itu bukan pabrik saya, tanya saja sama BPOM-nya. Bu, terkait yang bos besar ini ada terkaitannya sama dokter O dan MM sendiri nggak sih Bu? Oh ada. Bisa lebih spesifik? Oh saya nggak bisa ngobrol lebih baik, orang yang di dalam aja udah pada tahu kok. Jadi saya udah kosong. Pokoknya intinya saya hari ini lega, saya hari ini bahagia, itu aja. Sampaikan saya hari ini bahagia, itu aja.